Tuhan. Seandainya hari ini Anda diundang untuk berbuka puasa bersama, buka puasa selalu mengandung arti makan besar. Anda hadir enggak? Karena hari ini juga kita Rabu Abu, ada puasa dan pantang. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pujilah Kristus, Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Yang paling penting, ekspresikan imanmu sebagai ungkapan kedekatan dengan Tuhan yang tidak dilihat dan berada di tempat tersembunyi. Puasa paling penting adalah mengoyakkan hati, bukan penampilan atau penampakan. Maka yang paling penting dari puasa bukanlah opini publik dan penilaian publik, tapi hati yang dilihat oleh Allah kalau kita sedang memadukan hati kepada Allah. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Seandainya hari ini
Anda diundang untuk berbuka puasa bersama. Buka puasa selalu mengandung arti makan besar. Anda hadir nggak? Karena hari ini juga kita Rabu Abu, ada puasa dan pantang. Kalau nanti ada orang yang undang kamu berbuka puasa, hadir nggak untuk makan? Bagaimana? Erwin, hadir nggak? Hadir untuk hadir tapi nggak makan. Saya hanya mau bercerita begini. Satu kali di paroki lama tempat saya bertugas, ada umat yang merayakan hari ulang tahun pada hari Rabu Abu. Dia mau traktir Romo untuk ajak makan. Rabu Abu nih. Disitulah hati saya dilema untuk ikut traktirannya atau saya menghayati Rabu Abu dengan puasa dan pantang. Ada sebuah pergolakan batin. Setelah lama bergulat dengan batin, kita kan dalam gereja Katolik, ajarannya itu hukum dan hakim tertinggi adalah suara hati, bukan aturan, bukan opini publik. Maka setelah melalui sebuah pergulatan batin, saya memutuskan untuk mengatakan antar makanan itu ke pastoran, tapi lebih dari 1 porsi. Kenapa saya memutuskan begitu? Hari itu orang punya hari bahagia, hatinya sedang berbunga-bunga. Seandainya saya menolak tawarannya, sama dengan saya tidak mengikuti dan mendukung kebahagiaannya. Di sisi lain, makan pada hari Rabu Abu itu bertentangan dengan aturan puasa, tapi belum tentu berdosa ya. Bertentangan dengan aturan belum tentu berdosa. Karena apa? Dalam ajaran moral Katolik modern, sesuatu itu dianggap berdosa dan dipandang berdosa kalau dinilai dari 3 hal ini. 1, objek tindakan. 2, motif tindakan. 3, circumstance, situasi dan kondisi yang mengitari sebuah kejadian. Maka dalam kasus ini contoh, makan pada hari Rabu Abu itu bertentangan dengan Rabu Abu, itu objeknya, berarti sebaiknya tidak boleh dilakukan. Tapi ketika orang menawarkan itu sebagai kesempatan untuk mengekspresikan sukacita dan kebahagiaan, dan dia mau berbagi pada saat itu, maka disitulah motivasi saya diubah, bahwa saya mencicipi tawaran itu sebagai bentuk penghargaan untuk mendukung hari ulang tahunnya, berbahagia bersama dia, dan supaya dia dapat rahmat, karena mungkin dia percaya dengan dia berbagi kepada Romo di hari ulang tahunnya, dia akan mendapat berkat dan rahmat di usia selanjutnya. Maka saya memutuskan, motivasi saya positif. Saya bilang, bawa, saya akan makan, tapi bawa lebih, supaya saya juga bisa berbagi dengan koster pada waktu itu. Karena yang paling penting sebenarnya masa puasa itu bukan soal kita tidak makan atau kurangi makan, tapi kita berbagi porsi makan kita dengan orang yang membutuhkan. Yang kedua, circumstance, situasi dan kondisi. Memang aturan mengatakan bahwa Rabu Abu harus berpuasa, tapi pada saat itu juga orang mau berbagi dan bersukacita. Tidak mungkin saya menghalangi kebahagiaannya. Jadi dari segi motivasi dan kondisi, saya melihatnya dan memaknainya secara positif. Lalu saya memutuskan bawa dan saya akan makan, biar dia tambah bahagia. Artinya begini Bapak Ibu, percuma juga kalau saya tidak makan, kalau saat itu saya membuat orang lain sakit hati dan makan hati. Itulah yang dimaksudkan dengan bukan pakaian dan makananmu yang dikoyakan, tapi hatimu, seruan dari Nabi Noel dalam bacaan pertama. Maka untuk kita, Yesus mengingatkan, puasa itu bukan soal penampilan, bukan soal kewajiban agama yang harus wajib dilakukan, tidak. Soal keterbukaan hati, soal merevolusi hati, soal mengoyakkan hati. Karena tidak penting kita muka masam dan muka muram karena tahan makan, tapi kemudian pada saat yang sama mulut tidak kita pakai untuk makan, tapi kita pakai untuk mencaci maki orang, berbicara negatif tentang orang, memarahin orang, berkata kasar tentang orang. Apa artinya Anda tidak makan? Maka pada kesempatan ini,
untuk memaknai maksud dari Nabi Yoel, bukan pakaianmu tapi hatimu yang perlu dikoyakan, dan untuk memaknai apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil, bukan soal melakukan kewajiban agama kita berpuasa, berdoa dan bersedekah, tapi lebih pada supaya Tuhan yang berada di tempat tersembunyi melihat apa yang kita lakukan dengan tersembunyi. Maka bukan soal pameran publik, bukan soal penilaian publik yang paling penting dari doa, puasa dan sedekah, tapi kedekatan hati dengan Tuhan. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali untuk melihat hati, menjadikan hati sebagai gudang cinta, seperti yang saya khotbahkan hari Sabtu lalu. Jadikan hati sebagai gudang cinta, karena ketika hati dijadikan sebagai gudang cinta, maka Anda akan bisa melahirkan gaya berpikir yang positif, positive thinking, positive speaking, dan gaya hidup yang positif. Kalau punya hati yang positif. Sehingga yang paling penting untuk saya selama masa puasa adalah 3 hal ini. Karena yang hadir juga anak-anak, banyak anak sekolah. Menurut saya, walaupun saya tidak pernah ke sekolah dan tidak bekerja di sekolah, ada 3 hal ini yang menjadi penyakit dan virus terbesar di sekolah, di rumah, di keluarga, di mana-mana, yang sering kita lakukan dan kita bangga melakukan itu, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sumber kegersangan hati. Pertama, gibah. Kedua, builing. Ketiga, buang sampah tidak pada tempatnya. Benar kan? Anak-anak zaman sekarang paling suka gibah. Benar ya frater ya? Frater kan guru di sekolah. Gibah. Gibah itu apa? Sama dengan gosip untuk bahasa ibu-ibu. Ngerumpi dan kumpul bicara tentang orang. Ini gibah ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga. Satu kali saya pergi nge-gym di Mataram Mall. Pas saya masuk di ruangan sauna, ada beberapa anak muda sekolah yang berbincang-bincang di lorong. Saya dengar isi perbincangan mereka. Ternyata mereka membahas satu anak yang saya dengar namanya orang Katolik, perempuannya, dan mereka membahas tentang orang itu. Saya tidak perlu kasih tahu namanya ya. Untung juga saya lupa sehingga saya tidak perlu kasih tahu. Tapi intinya bahwa anak-anak sekumpulan anak remaja SMA setelah nge-gym kumpul-kumpul ngobrol dan gibah, berbicara tentang entahkah itu cewek yang mereka naksir atau cewek yang laris di sekolah, atau juga mungkin yang nakal di sekolah. Itu tidak terlalu penting kan, tapi yang penting mereka kumpul untuk bicara tentang orang lain. Buili kan itu memojokkan orang, berlaku kasar, berbicara kasar tentang orang, memperlakukan kasar dengan orang lain. Dan kita tidak bisa menafikan dan menampikan kenyataan bahwa itu terjadi di sekolah, bahkan sekolah Katolik juga kan. Lalu di mana Anda bicara kasih? Kalau di situ Anda memojokkan orang, menyudutkan orang. Saya dengar beberapa cerita dari orang tua, kalau dia harus pergi ke sekolah mendampingi anaknya, karena di sana anaknya dibully. Benar atau salah, kamu yang lebih tahu. Tapi saya hanya berkomentar saja. Dan kemarin saya sempat bertanya ketika mereka datang Latikor, ada satu anak yang terus didampingi oleh mamanya. Untuk saya bertanya, kenapa harus begini? Mungkin karena teman-teman tidak mau bergabung, tidak mau mengajak ngobrol, dan mungkin juga takut dibully. Kenapa tidak? Jadi ini virus-virus penyakit yang perlu diretas di masa puasa. Kurangi atau stop bully teman, kurangi dan stop gibah. Itu dalam konteks relasi dengan sesama. Karena akar dari kekeringan dan kegersangan jiwa adalah ketika kita hidup hanya untuk bicara tentang orang, mempersoalkan orang, mempermasalahkan orang, dan tidak pernah bertanya tentang diri sendiri. Bapak Ibu ingat alinea kedua tadi lagu pembuka. Apa? Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Ingat, jangan hanya bernyanyi, tapi maknai itu dalam hidup. Sejauh mana kita memelihara rasa benci. Kita tidak akan gibah dan kita tidak akan builin orang kalau kita tidak punya
rasa benci atau rasa cinta. Dan ketika kita banyak bicara tentang orang dan memojokkan orang, itu karena kita merasa cinta diri lebih tinggi daripada mencintai orang lain. Lalu di manakah ajaran cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri ingin dicintai? Itu kan ajaran utama dan pertama dari murid Yesus. Jadi mencintai sesama. Bapak Ibu, itulah dua hal yang perlu kita perbaiki di masa puasa. Bukan soal kita muka muram, tidak makan, tidak. Paling penting koyakan hati untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Jadi sebenarnya puasa paling penting memperbaiki cara berpikir, cara berbicara, cara bertingkah laku. Cara berpikir itu tingkatkan positive thinking, cara bicara itu tingkatkan positive speaking, dan kalau perlu soft spoken perlu dikembangkan, dan dalam tingkah laku perlu membangun friendly. Saya tahu ini bahasa-bahasa gaul dalam diri anak-anak remaja dan orang muda, soft spoken, friendly. Dan saya tambahkan satu, sikap ekologis itu perlu. Membangun persahabatan dengan alam. Bapak Ibu nanti kalau cek di pertemuan APP, pendalaman APP, tema yang pertama tentang tanah, ada sebuah bahasa menarik di situ yang juga pernah saya ungkapkan waktu bicara di mimbar Katolik TVRI NTB tentang tema APP 2025. Kita terbuat dari tanah. Tidak akan pernah ada manusia kalau tidak dibuat dari tanah. Lalu semalam saya tanya ke Ernest dan Carol waktu kita sedang berjalan ke tempat misa. Saya bilang begini, besok kan kita terima abu. Semua manusia diciptakan dari tanah. Saya mau tanya kamu Ernest, kenapa waktu Tuhan sudah menciptakan manusia dari debu tanah, dia menghembuskan cinta, dia menghembuskan nafas. Itulah yang membuat manusia hidup. Kemudian kenapa ketika manusia sudah dibentuk, Tuhan juga menghembuskan cinta? Karena badan seperti kita, walaupun tampak katos dan bagus, body macho, tapi ketiadaan cinta menjadi sangat tidak berarti. Ada banyak orang body bagus, body mantap, body menarik, tapi tidak punya cinta dan perhatian, otomatis membuat dia juga tidak menarik. Dan lagi-lagi, bagaimana kita tahu orang punya cinta? Kalau dia punya soft spoken dan friendly. Kalau dia punya positive thinking, kita tahu dia punya cinta. Karena kata Yesus dalam Injil minggu lalu, dari ucapanmu lah orang tahu apa yang ada di hatimu. Orang yang mengucapkan hal yang baik keluar dari hati yang baik. Orang yang mengucapkan hal yang tidak baik keluar dari hati yang tidak baik. Maka koyakan hati itu menjadi hal yang penting dan perlu di masa puasa untuk memperbaiki cara berpikir, cara bicara, dan cara bertingkah laku. Dengan sesama, tingkatkan friendly. Dengan alam, lihatlah alam sebagai belahan jiwa. Ini yang saya maksudkan dalam pertemuan pendalaman pertama APP. Itu kita diajak untuk melihat tanah sebagai belahan jiwa. Bukan cuma istri dan kekasih yang dipandang sebagai belahan jiwa, tapi tanah di tempat kita berpijak dan berjalan juga adalah belahan jiwa. Kalau tidak ada tanah, tidak ada manusia, dan kita mati akan kembali ke tanah. Hari ini kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan tanah dengan penerimaan abu. Kita menghargai tanah. Tanah itu akan diurapi di kepala kita. Kita mengangkat kembali harkat dan martabat alam ke tingkat yang setara dengan kita. Itulah pertobatan ekologis. Saya setiap kali habis orang latih kor, habis mesdinar latihan, habis orang duduk-duduk di situ, pekerjaan berikut saya adalah kumpulkan sampah, bekas minuman, bekas plastik, pipet yang orang buang tidak pada tempatnya. Mungkin itu adalah salah satu panggilan menjadi pastor di Mataram, menertibkan sampah yang umat buang sebarang. Tapi Bapak Ibu, inilah cerminan pribadi. Kalau Anda pribadi yang bersih, Anda akan membersihkan lingkungan di sekitarmu.
Tapi kalau kita punya pribadi yang kotor, hati yang kotor, kita tidak akan peduli dengan kebersihan lingkungan. Ini hal kecil dan sepele, tapi ini mencerminkan jiwa. Hanya jiwa yang gersang yang membuat alam gersang. Kalau jiwa yang basah akan membuat alam basah. Marilah kita memakai masa puasa ini untuk koyakan hati. Tidak penting kita menjalankan puasa sebagai sebuah kewajiban agama, karena yang paling penting adalah mengoyakkan hati, karena Tuhan selalu melihat hati. Tuhan melihat apa yang tersembunyi yang kita lakukan, dan yang tersembunyi itu ada di lubuk hati kita. Bahkan kita sendiri pun tidak tahu ada siapa di hati kita, berisi apa hati kita. Boleh kita membohongi sesama dengan kata-kata yang menarik dan indah, tapi jangan lupa Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu, berpuasalah dengan berdoa, bersedekah, dan berpuasa, bukan supaya menjadi pameran publik, bukan sebagai sebuah kewajiban agama yang dinilai orang dan dinilai publik, tapi supaya Anda makin dekat dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan di hati. Karena kalau Tuhan ada di hati dan hati dijadikan bait Allah dan Allah adalah kasih, maka pada saat itulah hati menjadi gudang cinta. Kalau di hati kita penuh dengan cinta, dengan buah-buah roh yang ada di 1 Korintus bab 3 ayat 5 sampai 6 kalau tidak salah ya, yang saya bacakan hari Sabtu, maka pasti hati yang akan menjadi pelita untuk menerangi kita berpikir positif, berbicara positif, bertingkah friendly baik terhadap sesama dan alam. Semoga Tuhan memberkati.